Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang menyimpan dan berbagi dokumen. Ya, ketika kita membuat dokumen di Microsoft Word, kita harus tahu bagaimana cara menyimpannya sehingga kita dapat mengakses dan mengeditnya kembali. Seperti di versi Microsoft Word yang sebelumnya, kita dapat menyimpan file ke komputer kita, dan jika kita punya penyimpanan yang lain, ya bisa contohnya OneDrive, Google Drive, dan sebagainya, kita dapat mengekspornya dan berbagi langsung dari Microsoft Word, terutama untuk media penyimpanan OneDrive, ya, karena untuk media penyimpanan OneDrive itu sudah terkoneksi langsung dengan Microsoft Office. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu Save dan Save As. Microsoft Word menawarkan dua buah cara untuk menyimpan file, ya. Yang pertama yaitu dari fasilitas yang sudah disediakan, yaitu Save dan Save As. Pilihan ini bekerja dengan cara yang sama, ya, antara Save dan Save As itu fungsinya sama, yaitu sama-sama untuk menyimpan. Akan tetapi bedanya Save yaitu ketika Anda membuat atau mengedit dokumen, ya, terus kalian menggunakan perintah Save untuk menyimpan semua perubahan. Jadi misalkan ketika kita menyimpan file dengan yang pertama kali, ya, ketika kita baru membuat dokumen terus kita simpan, itu setiap perubahan itu akan tersimpan apabila kita memilih save, ya, sampai yang terakhir. Jadi misalkan Anda membuka dokumen terus bekerja, terus simpan, bekerja kembali, Anda simpan, nah, maka hasil penyimpanannya tersebut itu akan tetap menjadi suatu dokumen dengan nama dan lokasi yang sama, ya. Itu apabila menggunakan mode save. Selanjutnya apabila menggunakan mode save as, ya, save as ini menggunakan perintah untuk membuat salinan dari dokumen untuk menjaga file aslinya. Bila Anda menggunakan save as, maka kalian harus memilih nama dan lokasi yang berbeda untuk versi yang disalin. Jadi intinya adalah save itu digunakan untuk menyimpan dengan nama, file, dan lokasi penyimpanan yang sama, ya, itu save. Kalau save as itu digunakan untuk menyimpan atau menyalin, ya, atau membuat salinan dari file aslinya dengan nama dan lokasi penyimpanan yang berbeda. Itu. Jadi bedanya itu, ya. Save dengan nama dan lokasi yang sama, kalau save as dengan nama dan lokasi yang berbeda. Itu fasilitas penyimpanan yang disediakan oleh Microsoft Word yang pertama. Selanjutnya kita bahas tentang OneDrive, ya. Kebanyakan dari fitur Microsoft Office termasuk Word diarahkan menyimpan dan berbagi dokumen secara online. Hal ini dilakukan dengan OneDrive yang merupakan ruang penyimpanan online untuk dokumen dan file. Jika kita ingin menggunakan OneDrive, pasti Anda masuk ke Word dengan akun Microsoft Anda. Jauh pelajaran kita tentang memahami OneDrive untuk mempelajari lebih lanjut. Jadi gini, ya. Ketika kita akan menyimpan, misalkan ini dokumen yang sudah kita isi. Nah, ini, ya. Kita telah selesai selesai dengan dokumen ini. Terus kita akan menyimpannya, ya, biar nanti suatu saat akan kita gunakan lagi. Untuk menyimpannya ini ada dua metode.
Yang pertama ini kita pilih file, tab file, ada pilihan save dan pilihan save as. Kalau save ya, ini menyimpan dengan nama dan lokasi yang sama apabila kita telah membukanya lebih dari satu kali. Jadi intinya untuk save ini menyimpan dan membukanya itu sama ya. Terus kalau save as ini misalkan filenya telah kita simpan ya, telah kita simpan, terus kita edit. Nah, fungsi dari save as itu adalah kita akan menyimpan dengan nama dan lokasi yang berbeda. Seperti yang saya sampaikan dalam materi ini, OneDrive yaitu adalah termasuk media penyimpanan online. Ya. Di sini ini untuk OneDrive ini sudah ada 2 buah akun. Ya. Nanti ini tergantung dari akun kalian semua. Ya. Ini pilih sign in karena ini belum login. Ya. Untuk OneDrive ini media penyimpanan online. Kalau media penyimpanan yang offline itu menggunakan ini this PC ataupun Bruce, ini sama ya. Kalau this PC ini folder yang pernah kita gunakan atau recent folder. Kalau Bruce ini nanti langsung membuka di mana kita akan menyimpannya, misalkan di folder ini ya. Itu. Selanjutnya menyimpan dokumen. Nah, tadi setelah kita bahas tentang perbedaan antara save dan save as dan juga media penyimpanan online yaitu OneDrive. Sekarang yang kita bahas adalah menyimpan dokumen. Bagaimana langkahnya kita menyimpan dokumen? Sangat penting untuk menyimpan dokumen kita setiap kali kita memulai sebuah proyek baru atau melakukan perubahan terhadap file yang sudah ada. Menyimpan di awal waktu dan sesering mungkin dapat mencegah apabila apa yang Anda kerjakan hilang. Kita juga harus memperhatikan di mana kita menyimpan dokumen sehingga akan memudahkan untuk mencarinya kemudian. Jadi menyimpan dokumen itu disarankan ya sesering mungkin. Setelah yang pertama kali kita menyimpan melalui media penyimpanan ya, bisa yang online, bisa yang offline. Setelah kita misalkan mengetik suatu naskah sebelum istirahat kita simpan ya. Maksimal 5 menit atau 10 menit setelah kita bekerja itu harus kita simpan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan terjadi pemadaman listrik, komputer restart dan juga lain sebagainya. Itu. Adapun langkahnya ya. Untuk penyimpanan ini ada 2, bisa melalui quick access toolbar, bisa melalui tab file ya. Ini sesuai yang sudah saya sampaikan tadi. Menggunakan save as untuk membuat salinan jika ingin menyimpan versi yang berbeda dari dokumen sambil menjaga file aslinya, kita disarankan membuat salinan itu. Selanjutnya kita akan merubah lokasi default penyimpanan ya. Jika kita tidak ingin menggunakan OneDrive, kita dapat menjadi bingung karena OneDrive dipilih sebagai lokasi default saat menyimpan. Jika Anda tidak menyukai ini, kita dapat mengubah lokasi penyimpanan default sehingga PC akan dipilih secara default. Ini ya untuk menyeting atau mengatur secara defaultnya ya, ketika kita melakukan sebuah penyimpanan di dalam Microsoft Word itu akan mengarah kepada media penyimpanan OneDrive ini ya, secara default seperti itu. Akan tetapi kita bisa mengatur defaultnya itu menggunakan media penyimpanan yang offline yang ada di PC kita ya. Caranya ini, kita klik option,
selanjutnya dipilih save. Ya. Ini di bagian default local file location itu di bagian browse ini silakan diklik. Ya. Kalau kita pilih yang ini, OneDrive ini, Quick Access OneDrive, maka secara otomatis akan berubah. Ya, besar sesuai dengan akun OneDrive-nya. Tetapi kalau di dokumen, ya, maka ini juga akan berubah. Ini sesuai dengan yang sudah kita inginkan. Selanjutnya kita klik OK untuk mengalami perubahan. Ya, itu caranya mengatur atau merubah lokasi default dari penyimpanan. Ada kalanya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ya. Misalkan ketika kita bekerja mengetik suatu naskah atau dokumen, secara tidak sengaja pada waktu itu listrik padam, ya, sehingga menjadi atau membuat komputer kita mati, ya. Maka secara otomatis Microsoft Word itu akan menyimpan secara otomatis sesuai dengan waktu yang telah ditentukan saat pengaturannya, ya. Jadi ketika auto recovernya ini tidak kita setting, maka ini tidak bisa. Ya. Word secara otomatis menyimpan dokumen ke folder sementara ketika kita bekerja pada dokumen tersebut. Jika kita lupa untuk menyimpan perubahan atau jika crash, kita dapat memulihkan file menggunakan auto recover. Ketika kita ini tadi Word secara otomatis tertutup, ya, dan kita membuka lagi Microsoft Word-nya, maka di bagian sebelah kiri, halaman sebelah kiri akan muncul ini, dokumen recovery. Ya, dokumen recovery ini merupakan sebuah penyimpanan otomatis yang dilakukan oleh Microsoft Word itu sendiri. Ya. Defaultnya itu auto save-nya setiap 10 menit. Jika Anda mengedit dokumen kurang dari 10 menit, Word tidak dapat membuat versi auto save. Jadi misalkan kita telah bekerja selama 30 menit, ya, maka di Microsoft Word itu sudah melakukan auto save atau penyimpanan sebanyak 3 kali. Dan misalkan di menit yang ke-35 tanpa sengaja komputer kita mati. Ya, tanpa sengaja komputer kita mati, maka di Microsoft Word tersebut yang hanya bisa tersimpan di dalam komputer kita yaitu data yang sampai di 30 menit. Untuk yang menit ke-31 dan seterusnya itu tidak akan tersimpan. Ya, meskipun kita belum menyimpannya, maka ketika awal kita membuka Microsoft Word setelah komputer mati akan muncul ini, fasilitas dokumen recovery. Itu. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang mengekspor dokumen. Secara default, dokumen Word disimpan dalam jenis file docx. Ya. Namun ada kalanya kita perlu menggunakan jenis file lain seperti PDF atau Word 97 2003, ya. Karena di versi Word yang 97 2003 ini tidak akan bisa membuka file Word tipe di atasnya ini, ya. Jadi yang versi atas itu bisa membuka versi yang bawah, tapi yang versi bawah itu tidak akan bisa membuka file versi yang atasnya. Sehingga apabila kita menggunakan versi di atas yang 97 2003, ini kita harus mengaturnya atau menyetingnya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengekspor dokumen berupa file PDF. Nah, ini langkah-langkahnya seperti ini.
kita klik file, lalu selanjutnya kita cari export, ya, menu export. Ada dua pilihan, create PDF atau XPS dokumen, atau change file type. Kita pilih yang create PDF. Selanjutnya menu atau ikon create PDF. Nah, ini letak file name-nya. Misalkan ini adalah brosur bangunan baru. Selanjutnya save as type-nya sebagai PDF, kita publish. Nah, ini file PDF yang telah terbentuk, ya, dengan ekstensi .pdf ini. Nah, itu caranya mengekspor file dokumen ke dalam PDF. Selanjutnya mengekspor dokumen dengan jenis file lainnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Ketika kita menyimpan dokumen itu secara default berupa docx, ya, Word dokumen. Ini apabila file dengan ekstensi docx itu hanya bisa dibuka di versi 2007 ke atas, ya, 2007, 2010, 13, 16, dan 19. Dan apabila kita ingin membuka di versi yang 2003 dan 97, maka kita harus merubahnya di sini. Save as type-nya sebagai Word 97 2003 dokumen. Nah, ini nanti apabila sudah tersimpan, tipenya ini akan berubah menjadi Microsoft Word 97 2003 dokumen. Itu. Ini sudah, sekarang berbagi dokumen. Word membuatnya mudah untuk berbagi dan berkolaborasi dokumen menggunakan OneDrive. Dulu jika kita ingin berbagi file dengan seseorang, Anda bisa mengirimkannya sebagai lampiran email, ya. Meskipun nyaman, cara ini juga membuat beberapa versi dan file yang sama yang dapat sulit untuk dikelola. Ketika kita berbagi dokumen dari Word, kita benar-benar memberikan orang lain akses ke file yang sama persis. Nah, ini memungkinkan orang yang Anda bagi untuk mengedit dokumen yang sama tanpa harus melacak beberapa versi. Sekarang langkah-langkahnya seperti ini. Di tab file, pilih menu share, ya. Share with people. Ya, yang pertama share option ini digunakan, ini akan berubah tergantung pada metode berbagi yang kita pilih. Share with people dapat mengundang orang lain untuk melihat atau mengedit dokumen. Email, dari sini kita dapat berbagi dokumen langsung melalui Microsoft Outlook. Present online, dari sini kita dapat berbagi dokumen secara online sebagai presentasi yang hidup. Posting ke blog, kita dapat menggunakan Word untuk memasukkan langsung ke blog. Ini letaknya tetap di tab file, terus pilih share, ya. Ini yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Post to blog, present online, email ini bisa sebagai lampiran, sebagai PDF, XPS, dan lain sebagainya. Presentasi online, kita harus terhubung ke media online. Post to blog, ini ngirim ke blog kita. Demikian langkah-langkah kita dalam menyimpan dan berbagi dokumen. Untuk materi ini nanti akan saya sampaikan di kolom komentar, ya. Untuk linknya akan saya catat di kolom komentar. Untuk fitur-fitur yang lain yang ada di Microsoft Word akan saya sampaikan berikutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.